Tuhan yang maha adil itu adalah konsep yang kita buat untuk merasa seolah-olah hidup ini adil. Padahal sebenarnya nggak ada, di dalam hidup ini nggak ada konsep keadilan. Ya cuman kita bikin-bikin aja supaya terasa adil. Dan kalau misalnya konsekuensi perbuatan, gini loh, manusia sebenarnya tidak membutuhkan Tuhan. Bapak Ibu tahu siapa yang mengutarakan kalimat itu? Liberalisme, orientalis, orang-orang orientalis, orang-orang Eropa yang mengangkat akal kita. Bahasa lainnya disebut dengan rasionalisme atau rasionalitas. Kalau tak masuk akal, kalau tidak bisa diterima oleh akal kami, ngapain kami terima? Oleh akalnya terhadap Al-Quran, mereka tolak Al-Quran itu. Contohnya, kenapa orang kata, perempuan itu kata bahwa Al-Quran ini cerita dongeng belaka, itu karena ceritanya tak masuk di akal. Tapi kalau ceritanya masuk di akal, masih bisa kami terima. Contoh, tangkuban perahu. Itu bagi mereka bisa diterima, karena ada peninggalannya. Sementara, cerita dalam Al-Quran jauh daripada Allah. Seolah-olah kita tidak percaya Pak sama Allah itu, kita tidak percaya. Seolah-olah kita nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bermunajat kita kepada Allah, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan atau Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah. Kemudian Allah tempatkan orang tua kita yang telah mendahului kita di tempat terbaik di sisinya. Allah terima amal ibadahnya. Dan bagi orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, Allah limpahkan rezeki. Kemudian kita semua insya Allah istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saya coba tambah daripada kitab Nihayatul Alam Syekh Al-Arifi, seorang ulama dari Saudi. Pada tahun 2015 dan 2016 beliau baru keluar dari penjara di tahun 2016. 4 tahun sebelumnya beliau dipenjarakan karena mengkritik pemerintah kerajaan Saudi dari sisi rasis. Beliau melihat bahwa di Saudi itu masih terdapat rasis ketika itu oleh pandangan beliau. Sehingga beliau mengkritik Syekh Al-Arifi, memberikan kritik yang pedas kepada pemerintah. Kemudian tak lama kemudian beliau ditangkap, 2016 beliau keluar. Dan buku beliau termasuk buku yang dilarang untuk diterbitkan di sana pada akhir-akhir ini. Karena memang buku itu menjadi referensi dunia terkait permasalahan akhbar zaman. Keadaan-keadaan zaman
yang oleh Nabi, baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya itu sudah disampaikan. Maka beliau menuliskan buku itu dengan judul Nihayatul Alam, kehancuran daripada satu masa. Jadi ketika beliau menuliskan kehancuran daripada satu masa tersebut, dibahasakan dalam bahasa kitab itu Nihayatul Alam, yang diambil daripada hadis-hadis Nabi tentang hari-hari kiamat. Artinya tanda-tanda datangnya hari kiamat, tapi tanda-tanda kecil, bukan tanda-tanda besar. Karena untuk mengetahui datangnya tanda besar, itu mesti ada tanda-tanda kecil. Nah, tanda-tanda kecil inilah kemudian oleh Syekh Abu Bakar Al-Masyhur itu, kata Syekh Abu Bakar Al-Masyhur, dulu ulama tidak mau berbicara tentang ini. Karena mereka kira masafahnya masih panjang, jaraknya masih panjang. Meskipun tidak tahu akan kedatangan hari kiamat. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, la taqumus sa'ah. Kata Allah dalam Al-Quran itu, inna sa'ah la'atiyatun la raiba fih. Hari kiamat itu pasti datang. Ketika Nabi ditanya oleh Jibril tentang hari kiamat, Nabi tak bisa jawab. Kata Nabi, yang bertanya mesti yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Itu kata Nabi. Sehingga kemudian ditanya kepada Nabi oleh Jibril itu tentang tanda-tandanya. Disampaikan oleh Nabi. Ada ketakutan para ulama tentang menyampaikan hari-hari tanda-tanda hari kiamat ini. Yang pertama, ketakutan para ulama kenapa pada masa dahulu tidak disampaikan atau tidak banyak yang menyampaikan tentang perkara ini, kata para ulama. Saya ambil dari pemahaman Syekh Mutawalli Sya'rawi. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ada sebab, ada. Sebabnya adalah ditakutkan para ad'iyah itu, para du'at itu mereka menakut-nakuti. Memang bahasanya dalam hadisnya memang menakut-nakuti memang. Karena dalam bahasa hadisnya begitu. Kita ambil kata Nabi dalam hadisnya itu, inna munafiqi ummati qurra, kata Nabi. Karena di akhir zaman itu sebagian banyak daripada umatku itu menjadi orang munafik. Tapi di antara mereka, di antara orang-orang munafik itu, kata Nabi, adalah pembaca Quran. Jadi kan nggak mungkin kita bacakan begitu. Oh, kalian penghafal Quran munafik semua, kan nggak mungkin. Tapi itu memang begitu bahasa Nabi. Hanya saja para ulama mencoba mentafsirkan makna tersebut. Ketika kita merujuk kepada firqah-firqah Islam, al-firaq al-islami, firqah-firqah Islam yang bermunculan pada abad-abad ke-18, 19, itu tidak salah. Karena memang rata-rata muslim semua. Kita ambil misalkan pada masa Ali bin Abi Thalib, pada masa Muawiyah misalkan. Dan firqah-firqah yang lain, Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan lain sebagainya. Itu yang disebut oleh para ulama. Ulama-ulama ahlul kalam itu, kata mereka, itu firqat dalah. Kelompok-kelompok yang sesat. Tapi kesesatan mereka bukan tanpa Al-Quran. Artinya mereka sesat, tapi mereka menjadi seorang penghafal Quran. Uniknya adalah mereka penghafal Quran, mereka mengerti Al-Quran, tapi mereka munafik. Baru-baru ini kan bermunculan video tentang seorang perempuan yang hafal Quran, mengaku sebagai seorang penghafal Quran. Dan itu persis seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika Allah berbicara tentang kalimat cerita di dalam Al-Quran itu sebagai cerita yang disebutkan oleh Yahudi dan Nasrani, asatirul awwalin. Sekarang bermunculan ada perempuan, ada kaum-kaum yang memang mereka mengerti Al-Quran, mereka mempelajari Al-Quran, mereka katakan dengan sama seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah kata dalam Al-Quran, Yahudi dan Nasrani mengatakan cerita di dalam Al-Quran itu dongeng belaka. Sekarang ada perempuan, baru-baru ini, itu seorang perempuan mengaku penghafal Quran. Apa dia kata? Bahwa cerita di dalam Al-Quran itu dongeng. Seperti persis asatirul awwalin, kata Nabi. Bahkan dalam riwayat, di dalam ayat yang lain Allah kata sihrun mubin. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu sihir. Saking kuatnya orang mempelajari dan terdoktrin dengan Al-Quran, sampai mereka katakan bahwa Al-Quran itu adalah sihrun mubin. Sihir yang nyata, kata. Jadi sihir yang nyata itu apa? Ya Al-Quran itu, kata kaum Nasrani dan Yahudi. Ketika mereka tidak suka dengan baginda Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi membawa Al-Quran, sampai mereka katakan sihir mubin, sihr mubin. Sekarang pertanyaannya bagaimana mengapa mereka mengatakan Al-Quran ini sihir yang nyata? Kita lihat sifat Al-Quran ini pada diri orang-orang beriman. Oh, begitu tertanam, sangat tertanam. Sehingga apapun perkataan Al-Quran itu yang akan dijalankan. Sehingga bagaimana Al-Quran mengatakan tentang akhlak itu yang dipakai. Sehingga kita umat muslim beriman betul dengan Al-Quran itu secara mutlak, tanpa ada keraguan sedikit pun. La raiba fih, kata Allah. Itu membuktikan bahwa Al-Quran itu
memang sifatnya doktrin. Kata para pakar agama, mereka kata bahwa agama itu ya doktrin. Kalau agama tidak doktrin, tidak bisa masuk. Tapi Nabi tak berkata demikian. Nabi membahasakan dengan bahasa yang lain. Kata Nabi, agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Ad-din an-nasihah. Din itu, agama itu ya nasihat. Jadi apapun itu, mesti apa yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh agama mesti nasihat. Dan tidak ada yang disampaikan oleh Al-Quran ataupun agama itu keluar daripada jalur yang sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah. Itu tidak ada. Nah, disinilah oleh bahasa kaum orientalis itu, bahasa orang-orang dahulu Yahudi Nasrani itu, sihrum mubin, sihir yang nyata. Kok bisa orang-orang beragama itu sampai-sampai muncul teroris, sampai muncul kelompok-kelompok tertentu yang keras, yang garis keras, ada garis lembut, ada yang nggak punya garis sama sekali. Itu saking kok ada gitu. Itu yang disebut dengan doktrin tadi. Oh, kok bisa menyihir orang gitu. Tapi tak berlaku pada agama yang lain gitu. Tak berlaku pada agama yang lain. Disinilah ketakutan yang terjadi pada diri kaum Yahudi dan Nasrani ketika itu, mereka menentang daripada Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, nah pada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, terkhusus pada hadis-hadis Nabi, oleh Ibnu Majah dibuat satu bab judulnya Babul Fitan. Khusus, pembahasannya khusus. Fitnah-fitnah. Dan itu diambil dari hadis-hadis Nabi. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang kuat, ada yang lemah. Tapi kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, lemah itu bukan berarti tidak bisa dipakai. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis palsu itu kata sebagian ulama boleh dipakai hanya pada doa saja. Karena doa kadang-kadang tidak memerlukan kalimat yang standar. Karena dicontohkan oleh para ulama itu ada orang berdoa, ya Allah, kuatkan imanku gitu. Ya Allah, berikan kemudahanku ketika jalan ke pasar. Kan tidak ada doa begitu dalam hadis Nabi. Disitulah menjadi sandaran para ulama. Kenapa hadis palsu dalam doa? Ingat kalimat itu. Dalam doa masih menjadi perdebatan para ulama, dan ada yang mengatakan masih boleh dipakai. Tapi kalau perkara itu pada hal-hal hukum dan lain sebagainya itu tertolak mardud, mutlak. Ditinggalkan secara mutlak. Hadis palsu, hadis dhaif jiddan, lemah sekali. Begitu juga hadis dhaif. Hadis dhaif itu dalam perkara hukum, akidah, dia ada 5 poin itu. Itu tidak boleh dipakai. Tetapi dalam perkara yang lain boleh. Itu motivasi. Oleh sebagian ulama mengatakan demikian. Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Al-Haytham juga mengatakan hal yang serupa. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hadis akhbaruz zaman atau bahasa lainnya tentang hadis-hadis tentang akhir zaman itu, memang banyak hadis-hadis, bukan banyak, ada hadis-hadisnya yang sahih dan ada yang dhaif. Dan inilah kekhawatiran para ulama, kenapa itu tidak disampaikan secara vulgar, karena memang ditakutkan menakut-nakuti. Tapi ketika Nabi berbicara ke hadapan para sahabat tentang hadis akhir zaman ini, itu para sahabat bukannya tertawa tapi takut. Kata Nabi begini, kelak di akhir zaman itu, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi, sampai kalian akan melihat atau akan keluar dari golongan-golongan kalian itu orang-orang yang munafik, yang membaca Al-Quran tapi cuma sampai di tenggorokan. Itu ketika sahabat mendengar hadis itu semuanya diam. Sampai-sampai berdoa, sampai-sampai minta sama Nabi, Nabi tolong doakan kami, matikan kami sebelum ketemu dengan itu. Contoh Dajjal. Ketika Nabi bercerita tentang Dajjal, sekian banyak ratusan hadis tentang Dajjal, itu ketika para ulama mendengarkan Dajjal itu para sahabat itu takut. Sahabat itu takut. Apa kata sahabat kepada Nabi? Hudzaifah bin Yaman itu bilang begini, bisa tidak doakan kami agar kami mati sebelum ketemu dengan itu? Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, permasalahan Dajjal itu terjadi dalam atau dianggap sudah terjadi dalam 3 tokoh. Ada yang pertama itu Ibnu Sirin, disampaikan. Sampai-sampai Umar bin Khattab bilang, oh ini Dajjal ini. Saking banyaknya pendusta. Saking dustanya dia. Dan itu terjadi. Ada 3 tokoh itu terjadi.
Dan disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Sampai kata Umar bin Khattab, udah bunuh aja ini orang, katanya. Ini orang ini dajjal ini. Tapi Nabi tak bisa pastikan secara real bahwa ini itu betul-betul dajjal atau bukan. Nah, ini menjadi poin Bapak Ibu. Nabi munculkan satu hadis, kata Nabi dalam hadisnya itu, akan datang satu zaman itu dajjaluna kadzabun. Itu dasar daripada munculnya kalimat itu adalah karena bermunculan orang-orang yang menyerupai karakternya dengan dajjal. Saking dustanya, saking tidak bisa dipercayanya. Sampai sahabat bilang itu dajjal, katanya. Cuma Nabi tidak bisa mengatakan itu dajjal secara mutlak. Kenapa? Tanda-tandanya itu, misal mata satu. Dalam hadis Nabi, dajjal itu matanya satu. Nah ini orang matanya dua. Dajjal tak menikah. Ini orang menikah. Dajjal tidak punya anak. Loh ini orang punya anak. Di sini Nabi ragu ini dajjal beneran atau bukan. Sehingga muncul kalimat dalam hadis yang lain itu, apa kata Nabi? Akan muncul di tengah umatku dajjal. Dajjal bainat dajjajil. Artinya apa? Akan muncul dajjal-dajjal di antara para dajjal. Kalau Nabi bahasakan para dajjal, berarti banyak yang dajjal berarti kalau begitu. Makanya Nabi katakan dajjaluna kadzabun. Kenapa Nabi katakan demikian? Itu mensifati sifatnya dajjal. Akan muncul di tengah umatku, kata Nabi, orang-orang yang mensifati sifatnya dajjal. Dan itu ada 7 golongan yang menjadi pengikut dajjal. Insyaallah kalau sudah selesai hadis kecil kita sampaikan. Mudah-mudahan. Baik Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada hadisnya Bapak Ibu. Kata Nabi di dalam hadis ini, tidak akan terjadi hari kiamat, kata Nabi. La taqumus sa'ah hatta la tafna hadhihi al-ummah hatta yaquma ar-rajul ila al-mar'ati fayaftarisuha fi at-tariq fayakunu khiyaruhum yawma idin man yaqul law warainaha wara hadha al-ha'id. Rawahu Abu Ya'la an Abi Hurairah. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat wanita dan laki-laki berzina seperti binatang. Jadi nanti Bapak Ibu, saking maraknya perzinahan itu, orang tak punya rasa malu. Jadi nanti di akhir zaman itu rasa malu itu hilang. Rasa malu itu akan diangkat oleh Allah. Jadi orang tak punya rasa malu. Mau berzina dia, mau korupsi dia, mau menipu dia, mau ngapain dia, pokoknya dosa apapun dia buat, dia tak malu lagi. Biasa. Sekarang kan dah banyak orang minum khamar tengah jalan itu biasa. Dulu orang minum khamar sembunyi-sembunyi, Pak. Minum bir bintang, minum kamput itu sembunyi-sembunyi. Sekarang tak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Main judi, dulu orang cari tempat paling terpencil. Di mana tempat warung kopi yang gelap, kalau bisa lampunya matikan. Sampai tak nampak batunya kali. Itu saking ininya, saking ingin tidak dilihat oleh orang. Kalau sekarang kan tidak. Di setiap tempat ada top, batu domino, main judi. Awalnya nyangkung, nyangkung pula, itu? Jongkok. Awalnya jongkok, naik 1.000, 1.500 sampai 100.000. Nah, itu mantapnya. Jadi dari jongkok, kan tak ada hukum kalau jongkok. Oh ya, hukum jongkok tak ada. Hukum 1.000 ada. Ya, kalau sudah berupa duit baru ada. Kata dia begitu. Jadi sekarang ini lebih pintar lagi. Orang-orang pelaku itu lebih pintar daripada yang mengeluarkan fatwa. Jadi banyak cara. Memang celah itu ada aja terus. Kata Nabi, tidak punya rasa malu. Mereka bermaksiat kepada Allah tanpa rasa malu. Bahkan mereka berzina, kata Allah, tanpa rasa malu. Ini pernah terjadi, hampir pernah terjadi. Mungkin saya sudah pernah sampaikan tapi saya lupa. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dulu permasalahan kondom itu bukan sekarang permasalahannya, udah lama. Dulu itu ada promosi kondom terang-terangan di salah satu universitas terbesar di Indonesia. Dan itu mereka lakukan di universitas. Coba. Artinya apa? Mereka kasih peluang nih. Ini yang pengen berzina lah, ini ya kondom. Itu kan bahasa kasarnya begitu. Makanya kalau sekarang ada undang-undang tentang perkondoman begitu, itu menjadi permasalahan itu. Kenapa kok bisa begitu? Bahkan salah seorang menteri ketika itu mengatakan begini dalam peraturannya itu. Orang yang berhubungan suami istri yang belum nikah, kalau suka sama suka, ya tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau diperkosa.
atau perempuan memperkosa laki-laki, atau sebaliknya laki-laki memperkosa perempuan, itu baru dikatakan zina. Nah kalau dia suka sama suka itu tidak zina itu. Oh ini heboh dulu Pak, heboh. Salah satu ada kelompok partai Islam itu yang menentang berat itu. Karena kalau sempat tidak ditentang, itu akan leluasa masuk. Dan ada pendukung, ada. Untuk mengurangi, alasannya apa? Untuk mengurangi perzinahan. Nah, untuk mengurangi perzinahan, yang dikuranginya bukan orang yang berzina. Yang dikuranginya adalah bahasa. Jadi dibuatlah bahasa kalau orang berhubungan badan, suka sama suka, mau dimanapun, mau di rumah, di hotel, atau di kos, dan lain sebagainya, bebas. Itu tidak zina. Makanya yang disebut dengan zina apa? Pemerkosaan saja. Itu sudah keblinger namanya itu. Itu yang sudah rusak otak itu begitu. Dan itu kalau tidak dikawal, oh kemarin ketok Palu itu Pak, kalau sempat tidak dikawal. Dan itu terjadi. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Nabi, kelak di akhir zaman itu tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat orang berzina. Nah, bahasa zina di sini jangan diartikan mutlak orang berhubungan badan. Di Eropa itu, di Australia itu, ini sepertinya saya pernah menceritakan, tapi saya lupa apakah di sini atau di mana. Di Australia itu ada satu taman. Di taman itu Bapak Ibu, di setiap taman itu, setiap orang yang sudah masuk dalam taman itu, mau dia berciuman, berpelukan, mau ngapain kayak terserah. Asal tidak berhubungan badan saja, itu bebas. Bebas. Polisi, siapapun tak boleh ikut campur. Itu privasi mereka. Tapi keluar daripada taman tersebut, tidak boleh lagi. Tapi kalau dah masuk dalam taman tadi, polisi tidak boleh ikut campur. Polisi yang melarang orang ciuman dalam taman tersebut, maka polisi yang dipenjarakan. Coba. Itu yang mau diadopsi. Yang mau diadopsi oleh sekelompok orang yang sekuler, mencoba mengadopsi sifat-sifat dan karakter-karakter orang barat yang mau kita bawa ke sini. Kalau bahasa lainnya sekulerisme. Itu yang terjadi, iya. Lah kalau sempat, mohon maaf, kalau sempat betul itu diketok Palu, yang namanya berhubungan badan suka sama suka, ndak zina. Kira-kira mau jadi apa negara kita nih? Bukan hanya amukan Allah lagi, azab pun bisa turun. Makanya jangan salah, ketika banyak banjir, gunung meletus, hutan kebakaran, itu coba pahami dalam segi spiritual. Jangan dipahami dari segi otak saja. Kalau kita pahami dari segi otak mungkin. Dari segi ilmiah, oh itu karena api yang terbang kemudian terbakar. Mungkin. Tapi coba pahami dari segi spiritual. Mengapa bencana itu tidak pernah berhenti? Mengapa bencana itu terus datang? Bahkan sampai-sampai ada yang mau mencoba memprediksi tahun depan atau 2 tahun ke depan akan muncul yang seperti dengan COVID. Nah, coba bayangkan. Itu prediksi, meskipun prediksi. Artinya apa? Mengapa bencana tidak pernah berhenti? Bukankah itu pernah Nabi katakan dalam hadisnya, kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian akan melihat bergiliran zalazil, kata Nabi. Goncangan demi goncangan yang akan terjadi. Dan itu Nabi yang menyampaikan. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, poin penting dari apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya itu, perzinahan itu bukan hanya pada aspek, mohon maaf ya, berhubungan badan. Orang di tengah jalan berpelukan bukan suami istri, itu juga zina. Orang pegangan tangan yang bukan muhrim itu juga zina. Orang yang berboncengan yang bukan muhrim itu juga zina itu, Pak. Orang yang duduk berduaan dengan wanita, dengan perempuan yang bukan haknya, yang bukan muhrim ini juga haram, juga zina. Maka zina itu banyak, zina mata, zina tangan, zina kaki dan lain sebagainya. Yang paling berbahaya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zina hati. Itu kalau kita mau kaji ke zina semua. Jadi banyak zina itu. Tapi yang dimaksud apa? Kita lihat perkara hari ini, Pak. Kita lihat betapa mudahnya orang hari ini menyediakan lapangan perzinahan. Artinya apa? Hari ini itu banyak tempat atau banyak orang yang menyediakan lapangan perzinahan. Kita ambil contoh ketika ada konser. Coba lihat. Itu bercampur laki-laki perempuan. Itu zina apa tak zina? Zina apa tak zina? Zina tapi tak berhubungan badan. Coba bayangkan. Ada konser.
Bisa nggak dipisahkan laki-laki dan perempuan? Laki-laki sebelah sini, sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Kalau kata mereka, ini bukan konser, pengajian. Uang pengajian aja sekarang campur laki-laki perempuan, apalagi konser. Coba bayangkan. Na'udzubillah itu, sama na'udzubillah. Itu kata Nabi. Ketakutan Nabi terhadap zaman itu. Itulah alasannya Bapak Ibu. Dalam kitab Durratun Nasihin itu, Nabi bilang begini, ketika ruh diangkat sampai ke gara-gara, yang disampaikan oleh Nabi itu apa? Ketika ruh diangkat, ini dalam kitabnya begitu ya. Sampailah ruh itu di tenggorokan. Apa yang disampaikan Nabi? Umatku, umatku, umatku. Ini dalam ceritanya begitu, dalam cerita kitab itu begitu. Yang dimaksudkan umatku, umatku, umatku itu apa? Ketakutan Nabi tentang perkara ini, Pak. Ketakutan Nabi tentang perkara itu yang terjadi pada umatnya kelak. Karena Nabi sadar, Pak, Nabi tahu yang disampaikan Nabi itu pasti akan terjadi, pasti. Makanya kalau sudah tahu kita pasti akan terjadi, yang beriman itulah yang harus bersabar, yang harus pandai-pandai. Maka kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang berzinah di tengah jalan, sampai ada orang yang melihat di belakang itu. Orang beriman melihat, loh, kok nggak malu ya dia berzinah gitu. Nah, itu bahasa kitanya, Pak. Ketika ada orang melihat, orang beriman melihat dari belakang, mereka katakan, kok nggak malu ya orang itu berzina. Bahkan kata Nabi lebih parahnya lagi, seperti binatang. Artinya apa? Nggak punya rasa malu, bebas dimanapun mereka berbuat. Berciuman dimanapun mereka berbuat. Nah, inilah perilaku. Salah satu penyakit di Eropa itu, kata mereka, yang penting itu bebas nilai. Bebas nilai itu begini Bapak Ibu. Mereka mau seperti apapun akhlaknya, itu tidak ada masalah. Bagi mereka, ini negara sekuler. Jadi bagi mereka, negara mereka tanpa akhlak itu tidak ada masalah. Nah, sekarang baru terasa. Mereka kekurangan generasi beradab. Mereka kekurangan generasi berakhlak. Kita ambil contoh Inggris. Inggris hari ini, itu memberikan jalan masuk kepada umat, kepada agama Islam. Orang yang pengen masuk Islam silahkan. Kenapa? Karena sebagian di antara mereka mulai mengerti Islam itu mengajarkan adab, Islam itu mengajarkan akhlak, dan itu berbeda. Sehingga mereka pengen keluar dari kongkongan sekulerisme. Mereka pengen keluar dari kongkongan kelompok-kelompok yang mengatasnamakan sekuler. Nah, besok negara kita mau begitu, Pak. Lama-lama negara kita bisa sekuler kalau kita tak siap-siap. Baik Bapak Ibu. Kemudian hadis selanjutnya kata Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun hibmatuhum butunuhum. Akan datang satu masa kepada umatku kata Nabi, himmatuhum butunuhum. Yang menjadi poin utama bagi mereka adalah perut mereka. Jadi tujuan mereka itu perut. Nah, ini kalimat yang perlu saya garis bawahi. Yang hari ini selalu menjadi ungkapan bapak-bapak. Kenapa kau kerja? Demi sesuap nasi. Masih ingat ya kalimat ini Bapak Ibu? Ini tolong diingat-ingat betul-betul Bapak Ibu. Ini tanpa skenario. Nabi cuma bilang, yang menjadi tujuan umat manusia besok, kata Nabi di akhir zaman, itu perut mereka. Bahasa lainnya kampung tengah. Sekarang Bapak Ibu lihat. Permasalahan kampung tengah ini boleh kita lihat. Taruhannya apa? Nyawa. Piti, itu taruhannya nyawa. Saudara bisa membunuh saudara kandung itu gara-gara harta warisan. Ibu kandung bisa dipenjarakan gara-gara harta. Itu ibu kandung, Pak. Baru-baru ini terjadi. Seorang anak menggugat ibunya di pengadilan agama. Meskipun perdata, tapi itu sudah kurang ajarnya itu. Apa kata anaknya? Digugatnya ibunya itu. Ibu kandung bukan ibu tiri. Kalau ibu tiri masih ada masuk akal gitu sedikit. Ibu kandung. Apa kata dia? Dalam penyampaian itu, ibunya itu menahan harta warisan dari bapaknya. Jadi digugatnya lah ibu itu. Menang dia. Pakai pengacara segala macam. Menang dia. Ya memang haknya dia ada di situ. Cuma etikanya adalah seorang anak kandung menggugat ibu kan. Coba Bapak bayangkan demi apa? Demi piti, Pak. Duit, Pak. Abang dan adik
bertahun-tahun tidak tegur sapa, cuma karena harta, duit, Pak. Ini masalahnya. Himmatuhum butunuhum. Itu dah perut. Kata mereka apa? Demi sesuap nasi. Kami bekerja ini demi sesuap nasi. Bagaimana anak istri kami tak makan kalau kami tak kerja? Berarti sudah mulai keraguan dalam diri kita tentang kekuasaan Allah. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, bagaimana anakku, istriku mau makan sementara aku tidak bekerja? Logika, akal. Tapi bukan sama Tuhan. Ini yang merusak akidah kita begitu sekarang. Jadi mudahnya rusak akidah kita itu dengan bahasa yang sederhana saja. Bahasa sederhana. Seolah-olah yang memberikan kecukupan kepada mereka adalah pekerjaan. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, ketika pekerjaan menjadi sandaran terhadap kepuasan dan kesejahteraan, ketika hilang pekerjaan itu hancur dia semiskin-miskinnya. Kenapa sandarannya bukan Allah? Sandarannya pekerjaan. Logika. Bapak Ibu tahu siapa yang mengutarakan kalimat itu? Liberalisme, orientalis. Orang-orang orientalis, orang-orang Eropa yang mengangkat akal kita nih. Bahasa lainnya disebut dengan rasionalisme atau rasionalitas. Kalau tak masuk akal, kalau tidak bisa diterima oleh akal kami, ngapain kami terima? Itulah yang terjadi dengan Al-Quran hari ini Bapak Ibu. Kenapa muncul kaum liberal itu? Karena tidak bisa diterima oleh akalnya terhadap Al-Quran, mereka tolak Al-Quran itu. Contohnya, kenapa orang kata, perempuan itu kata bahwa Al-Quran ini cerita dongeng belaka, itu karena ceritanya tak masuk di akal. Tapi kalau ceritanya masuk di akal masih bisa kami terima. Contoh, Tangkuban Perahu. Itu bagi mereka bisa diterima, karena ada peninggalannya. Sementara cerita dalam Al-Quran, cerita Nabi Adam, ada nggak peninggalannya? Nggak ada peninggalannya. Sehingga oleh mereka dianggap tidak masuk akal. Makanya kata mereka cerita dalam Al-Quran itu dongeng, rasional. Sama kembali kepada bahasa tadi. Bahasa tadi membuat kita jauh daripada Allah. Seolah-olah kita tidak percaya Pak sama Allah itu, kita tidak percaya. Seolah-olah kita nggak percaya kepada Allah bahwa Allah yang mengkayakan, bahwa Allah yang memiskinkan, bahwa Allah yang memintarkan, bahwa Allah yang mensehatkan. Itu kita nggak percaya. Makanya bahasanya begitu. Nah kata Nabi di akhir zaman akan muncul tuh manusia-manusia yang himmatuhum butunuhum, yang perut mereka itu menjadi tujuan hidup mereka. Mati-matian mereka kerja demi mencukupi anak istri mereka atau rumah tangga mereka. Tak salah Pak, tak salah. Kecuali kalau kita sandarkan kepada Allah. Artinya apa? Tidak salah kalau kita menyandarkan itu kepada Allah. Kita kerja tapi kita sandarkan kepada Allah. Ini tidak Pak. Kata Nabi, yang dimaksud oleh Nabi, orang itu berlomba-lomba. Urusan perut itu orang berlomba-lomba. Kata Nabi. Semua orang berlomba-lomba. Pengen kaya, pengen punya, pengen apa, pengen segalanya. Sekarang kalau kita tanya satu-satu Pak, itu jawabannya pasti sama. Rata-rata mayoritas. Pengen nggak kaya? Semua akan bilang pengen. Ada yang nggak pengen kaya di sini? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan Pak. Ada yang seperti Abdurrahman ibn Auf? Angkat tangan. Kalau ada, itu baru kita contohkan itu Pak. Mungkin Abdurrahman bin Auf yang ada di masa sekarang. Ada nggak yang nggak pengen punya mobil? Apalagi zaman sekarang Pak. Punya sepeda aja mereka tak mau. Maunya punya mobil. Kalau bisa pesawat itu ada tempat di rumah, pesawat itu mereka tempatkan di rumah-rumah. Saking berlomba-lombanya. Sampai kata Nabi, urusan perut ini bisa menghalalkan segala cara. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Itu sampai segitunya. Makanya Nabi kata dalam riwayat yang lain, la yubali bima akhadha minal halal aminal haram. Mereka tidak akan memperkirakan apa yang mereka ambil, halal ke haram ke, demi mencukupi perut mereka, demi memenuhi perut. Tapi ingat Bapak Ibu, yang membuat akidah rusak, yang bisa menyimpangkan akidah, yang bisa membuat kita keluar daripada akidah juga sama. Apa itu? Ekonomi. Kasus yang terjadi di Yogyakarta itu poin penting bagi kita, atau starting point bagi kita. Kenapa begitu? Uniknya, sebungkus supermi itu bisa merubah akidah. Bukan sebungkus, sekardus supermi bisa merubah akidah. Artinya apa? Tidak salah ketika Nabi berkata himmatuhum butunuhum. Akidah bisa hilang hanya karena sekardus supermi.
Kondisinya begitu ketika itu. Ketika terjadi bencana, Bapak Ibu boleh lihat, ketika terjadi bencana, gempa, kebakaran, gunung meletus, apapun itu, banjir, coba datang, coba lihat. Siapa yang pertama kali datang? Siapa pertama kali datang? Banyak misionaris-misionaris yang masuk. Ngasih apa? Ngasih bantuan. Untuk apa? Jangan kira itu sekedar kemanusiaan, bukan. Mau ndak super mini? Mau ndak beras ini? Kalau mau beras ini keluar daripada Islam, aku kasih. Coba.